Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Wong Anime lupa kalau kemarin chapter terbaru dari manga Tensei Shitara Slime Dataken udah keluar. Jadi ayo kita bahas sama-sama chapter ini di video ini. Chapter ini pada dasarnya adalah chapternya para badut. Pada chapter 55 ini ada dua inti cerita dan dua-duanya berhubungan dengan para aliansi badut. Yang pertama adalah tekad dan masa lalu dari Clayman, sedangkan yang kedua adalah kemarahan Laplace setelah kematian dari Clayman. Mengenai Clayman kita sudah tahu dengan jelas, bahkan tanpa melihat spoiler light novel pun Clayman bisa dipastikan akan kalah melawan Rimuru. Bahkan jikapun pada event pertarungannya dengan Rimuru ini dia berhasil melakukan awaken atau berevolusi. Hal ini dikarenakan ada satu hal yang Rimuru miliki namun Clayman tidak miliki setelah berevolusi. Hal tersebut disebut dengan nama Ultimate Skill. Dan Rimuru tidak hanya memiliki satu ultimate skill saja, tapi 4 ultimate skill sekaligus. Untuk makhluk sekelas Raja Iblis sejati punya satu ultimate skill saja susahnya minta ampun. Rimuru sebelum evolusi bahkan udah dapat 2. Setelah membebaskan Veldora malah dapat 2 lagi. Dengan kata lain, Rimuru saat melawan Clayman yang telah berevolusi, dia melawannya saat keadaan puncak. Sebenarnya secara teoritis terdapat 2 cara lagi untuk mengalahkan pengguna ultimate skill tanpa perlu menggunakan ultimate skill. Cara pertama pernah dipraktekkan dan terbukti berhasil, sedangkan cara kedua masih teoritis dan belum bisa dibuktikan sama sekali. Cara pertama adalah cara yang digunakan oleh Sakaguchi Hinata, yaitu membubuhkan sihir terkuat pada senjata. Dengan membubuhkan sihir terkuat pada senjata, maka serangan akan menjadi sangat kuat. Dan bahkan senjata ini akan mampu mengalahkan ultimate skill. Tidak hanya itu, teknik ini terbukti mujarab melawan teknik-teknik yang berbasis skill. Hal ini terbukti ketika Hinata melawan Rimuru pada duel ronde kedua mereka. Pada saat ronde kedua antara Rimuru dengan Hinata, untuk mengatasi kemampuan Rimuru, Hinata membubuhkan sihir Holy Disintegration yang dia miliki dengan senjata pedangnya. Kemampuan ini begitu mengancamnya bagi Rimuru sehingga Raphael harus menggunakan ultimate skill Raja Kerakusan Beelzebub sebagai perisai dan mengorbankannya sehingga teknik ini tidak mengancam nyawa Rimuru. Bahkan jika metode ini pun hanya menggunakan senjata kelas legendaris seperti yang Hinata pakai di pertarungannya dengan Rimuru, metode ini begitu efektifnya untuk digunakan sehingga Rimuru pun menggunakan metode ini saat dia melawan Kagurazaka Yuki. Seperti yang kita tahu, Yuki memiliki skill yang merupakan personifikasi tekad dan kemampuannya sendiri, yaitu anti-skill. Anti-skill ini pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menggagalkan semua jenis skill yang digunakan oleh musuh pada Yuki. Dan ini berlaku pada semua skill aktif, mau itu common skill, extra skill, unique skill, dan bahkan ultimate skill sekaligus. Karena hal ini, Rimuru kerepotan melawan Yuki. Dia pun kemudian menggunakan teknik yang digunakan Hinata padanya dan membubuhkan sihir badai atau storm magic milik Veldora pada pedangnya. Dan ini mulai membuat pertarungan berbalik karena anti-skill Yuki tidak berguna melawan kemampuan ini. Sementara metode kedua adalah dengan membubuhkan tekad pada senjata atau menggunakan skill dengan tekad yang kuat, dan metode ini masih belum teruji apakah bisa digunakan atau tidak karena belum pernah ada yang bisa menggunakannya. Di volume 18, Agera yang kita tahu merupakan salah satu iblis bawahan Carrera dan reinkarnasi kakek dari Hakuro yaitu Araki Byakuya menanyakan mengenai kemungkinan untuk mengalahkan ultimate skill bagi makhluk yang tidak memilikinya. Maka Rimuru kemudian menerangkan bahwa cara yang paling efektif adalah dengan memperkuat tekad, karena tekad merupakan basis semua skill dan kemampuan yang ada di dunia Tensura. Salah satu contoh dari penggunaan tekad yang bisa mengalahkan ultimate skill adalah kemampuan anti-skill Yuki yang merupakan perwujudan dari jiwa dan kepribadiannya. Skill ini sangat efektif untuk melawan ultimate skill, bahkan jikapun skill ini bukan ultimate skill. Selain itu, menurut Rimuru, tekad juga bisa dibubuhkan pada senjata dan membuat kemampuan bersenjata semakin kuat.
Namun hingga sejauh ini peristiwa ini belum pernah terjadi sama sekali dan masih bersifat teoritis. Karenanya Clayman melawan Rimuru itu suatu bunuh diri dan sudah jelas kemungkinannya 0% untuk memenangkan pertarungan tidak seimbang ini. Nah, mengenai pertarungan ini, Wong Anime jauh lebih tertarik pada backstory Clayman sendiri daripada pertarungannya. Kalau kalian membaca volume 18 dari light novel Tensura, kalian akan mengetahui mengenai backstory dari Kazaream dan para badut. Sementara Kazaream jelas sekali merupakan putri dari Raja Penyihir Jahil yang kemudian dijadikan eksperimen oleh ayahnya sehingga menjadi lelaki buruk rupa, para badut yang sudah Kazaream anggap sebagai anak sendiri ternyata adalah merupakan kepribadian yang berhasil dibangkitkan oleh Kazaream dari orang-orang yang dia anggap berarti. Dari pelayan perempuan yang selalu melayani dan menemaninya, dia berhasil membangkitkan Tiar. Dari kesatria yang dengan setia melindunginya, dia berhasil menghidupkan Clayman. Dari pahlawan yang merupakan teman baiknya, dia berhasil menghidupkan Laples. Dan dari ayahnya yang membuat kehancuran negerinya, dia berhasil membangkitkan Footman. Dan seperti yang disebutkan di awal-awal panel manga chapter 85, disebutkan bahwa Clayman adalah yang paling lemah di antara mereka semua. Satu-satunya alasan kenapa Kazaream menjadikan Clayman menjadi Raja Iblis adalah dikarenakan Clayman adalah yang paling ahli dan pintar menggunakan strategi. Dan dalam pertarungannya dengan Rimuru ini bisa dilihat kalau Clayman tahu kalau dia bukan tandingan Rimuru dan merencanakan untuk kabur dengan memalsukan kematiannya sendiri. Terutama setelah Rimuru menggunakan percepatan pikiran atau thought acceleration pada Clayman. Rimuru yang melihat hal ini kemudian berusaha langsung menginterogasi Clayman mengenai dalang di balik perbuatan-perbuatannya. Tapi seperti yang diduga, Clayman sangat setia pada teman-temannya sesama badut hingga kemudian Rimuru akhirnya memakan tubuh fisik dan spiritual dari Clayman secara bersamaan dan tidak membiarkan Clayman kabur ataupun berpura-pura mati seperti yang telah dia rencanakan dalam skema yang dia miliki. Dan dengan ini secara resmi diterimalah Rimuru sebagai salah satu anggota dari para Raja Iblis. Nah, yang paling menarik di chapter ini adalah reaksi dari Laples mendengarkan kematian Clayman. Laples pada saat yang bersamaan dengan jamuan Walpurgis berusaha untuk menyusup ke dalam tanah suci kerajaan Lubelius untuk mencari informasi-informasi kotor yang aliansi badut bisa gunakan sebagai senjata. Namun nasib Laples agak lumayan naas karena ketika dia di sana dia malah bertemu dengan Hinata Sakaguchi dan Laples langsung berusaha untuk melarikan diri sekuat tenaga. Namun kemudian Raja Iblis Roy Valentine malah muncul di hadapan Laples. Nah, pada pertemuan Walpurgis sebelum ini, Veldora kemudian membongkar posisi Luminous Valentine sebagai Raja Iblis sesungguhnya di hadapan para Raja Iblis lainnya, sedangkan Milim malah memperparah keadaan. Dia pun pada akhirnya menunjukkan posisi aslinya. Ternyata Raja Iblis sesungguhnya bukan Roy Valentine. Dia hanyalah pelayan Luminous yang dia jadikan front alias pemimpin palsu dan boneka. Pemimpin aslinya adalah Luminous dan Roy juga Gunther justru datang sebagai pengawalnya. Mengingat Luminous menempatkan Roy Valentine sebagai pemimpin boneka, maka Luminous berakting sebagai pelayannya hingga akhirnya Veldora dan Milim tidak sengaja membongkar penyamarannya. Nah, di sini Luminous kemudian menyuruh Roy untuk kembali ke Lubelius dikarenakan dia takut badut yang sebelum jamuan Walpurgis menyusup sekarang nekat kembali menyusup ke tanah suci. Dan pada akhirnya Roy Valentine pun bisa melihat kalau perkataan tuannya sangatlah tepat. Nah, di hadapan Laples, Roy Valentine langsung melakukan tes provokasi untuk mengkonfirmasi hubungan antara Laples dengan Clayman. Dia langsung menyebut kalau Clayman sudah mati sambil merendahkan Clayman di hadapan Laples. Dan dengan melihat reaksi Laples, Roy langsung mengkonfirmasi kalau Laples dan Clayman memiliki hubungan. Sayangnya, Roy tidak memperhitungkan satu hal penting ketika dia melakukan interogasi untuk mengkonfirmasi hubungan antara Clayman dengan Laples. Dia tidak memperhitungkan apakah lawan yang dia provokasi di hadapannya jauh lebih lemah atau lebih kuat darinya. Akibatnya Laples mengamuk dan langsung mencabut jantung dari Roy tanpa sedikit pun Roy menyadari kalau jantungnya telah ada di tangan Laples. Di volume 18 disebutkan bahwa Laples ini pada dasarnya jauh lebih kuat dari para badut lainnya
Dikarenakan mayat yang Kazarian bangkitkan untuk dijadikan basis dari tubuh Laplace yang sekarang adalah mayat dari pahlawan bangsa elf Sarion Grimwald yang berhasil mengalahkan Chaos Dragon di masa lalu, sehingga sangatlah wajar kalau dia sangatlah kuat. Setelah dia berhasil membunuh Roy Valentine, dia kemudian dipergoki oleh para pendeta dan kesatria ajaran Gereja Suci Barat. Dia pun langsung mengamuk dan membunuh mereka satu persatu sambil tertawa dan melompat berjingkrak-jingkrak, sementara para kesatria dan pendeta berjatuhan di hadapannya satu persatu. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai Manga Tensura chapter 85. Pada dasarnya chapter ini bukanlah chapternya Rimuru, tapi chapternya Laplace, mengingat kemarahannya sangat simbolis pada chapter ini. Dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk melambangkan dukanya atas Clement, kecuali hanya dengan berjingkrak-jingkrak dan tertawa terbahak-bahak karena dia adalah badut bahagia. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.